warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di room Zoom ini, dan tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti sekarang ini yang kita bisa rasakan. Baiklah, sebelum kita mulai kami ucapkan terima kasih yang terhingga kepada Muslimah Wahda Islamiyah daerah Sopeng yang telah mensponsori Zoom yang kita gunakan kali ini. Dan adapun tema kajian kita pada hari ini yaitu puasa dan kejujuran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustaz Skill Teriska, dan yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Pemuda merupakan calon generasi atau bahkan calon pemimpin kita di masa mendatang. Maka apa yang menjadi akhlak, apa yang menjadi perilaku pemuda hari ini itu akan sangat berdampak di masa mendatang. Maka bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa dan beberapa ibadah rangkaian amalan yang kita lakukan ini sesungguhnya membentuk karakter, bentuk kepribadian. Selama 30 hari kita berpuasa, maka diharapkan dengan puasa yang kita lakukan, ya kemarin kita sudah mulai dengan bahwa dengan berpuasa ini kita ingin membangun yang disebut dengan kejujuran, ya, integritas. Dan ini adalah barang yang sangat langka hari ini. Ya, dia menjadi barang yang sangat mewah, kejujuran. Ya, di saat orang-orang mungkin menganggap kejujuran ini hanya digunakan pada hal-hal atau waktu tertentu saja. Tapi kita ingin bahwa dengan berpuasa selama 30 hari, ini melatih, kita ingin menginstal kejujuran ini menjadi bukan hanya sebagai jargon, tetapi menjadi bagian dari diri kita. Maka mari kita mulai, ya, bahwa kita ingin dengan berpuasa ini kita menjadi pribadi yang jujur. Jujur yang dalam bahasa Arab as-sidqu ini merupakan akhlak dasar, ya, bagi seorang muslim, ya, sebelum kemudian akhirnya menjadi pemimpin di masa-masa mendatang. Kita butuh kejujuran, ya. Kita butuh kemudian ini yang menjadi personal branding kita. Maka bagaimanapun kita, ya, sekali lagi kalau kita tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki integritas, maka seolah-olah semuanya itu tidak ada artinya. Maka inilah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika awal kali menerima wahyu, kemudian ada perintah untuk deklarasi dakwah secara terbuka. Maka pada saat itu Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil kaumnya. Dan di saat beliau memanggil kaumnya, beliau kemudian menyeru dan memulai dengan mengatakan, ya, iza akhbartukum anna wara' hadzal jibal. Jika saya mengabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini, khail, ya, ada pasukan yang ingin menyerang kalian. Antum musaddiqi, apakah kalian percaya denganku? Maka sontak kemudian para kaumnya itu mengatakan, bala, ma jarrabna laka illa siddiqan. Kami tidak pernah mendapatimu kecuali engkau ini adalah orang yang jujur. Masya Allah, ini luar biasa.
Jadi Rasulullah SAW sebelum memulai berdakwah, maka beliau memastikan dulu apakah mereka percaya dengan kepribadian Rasulullah SAW. Dan ternyata kaumnya itu kemudian mengatakan bahwa kami tidak pernah mendapatimu kecuali engkau adalah orang jujur. Dan Masya Allah, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita para pemuda dan siapapun kita, profesi kita apapun, bahwa kita ini seharusnya dikenal dulu sebagai orang yang jujur. Ya. Jadi sebelum kita mendapatkan amanah, sebelum kita kemudian mendapatkan peran yang lebih besar di tengah masyarakat, pastikan kita ini adalah orang yang dikenal dulu sebagai orang yang jujur. Jadi ini bukan hanya testimoni satu dua orang, tetapi kemudian orang-orang di Mekah khususnya itu mengenal bahwa Rasulullah SAW ini orang yang paling jujur. Tidak ada yang kemudian yang sebagaimana kemarin atau belum kita bahas ya, bagaimana kemudian ketika Rasulullah nanti meletakkan Hajar Aswad, beliau kemudian dikenal sebagai betul-betul orang yang memiliki kepribadian tadi, orang yang jujur. Maka disinilah kita belajar bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka reputasi seseorang itu mendahului dari konten yang ingin disampaikan. Nabi kan ingin berdakwah, tetapi reputasi, ya, integritas seseorang itu mendahului daripada apa yang dibicarakan. Jadi sebelum Rasulullah SAW mengatakan berdakwah mengajak masuk Islam, maka kemudian ya Rasulullah memastikan bahwa orangnya yang membawa risalah dakwah ini adalah betul-betul memang orang yang jujur. Bagaimana mungkin kira-kira kalau kita ingin belajar, ya kita ingin mendapatkan petua nasihat atau kita ingin mendapatkan arahan dari orang yang dari kepribadiannya saja sudah cacat, ya, ya akhlaknya. Misalnya dia pernah kemudian berbohong, pernah kemudian menyanyiakan mana. Maka ini penting sekali lagi kita membuat track record. Ya. Jadi kalau kelak nanti ada orang yang bertanya tentang kita, bagaimana masa lalu Anda? Bagaimana masa-masa muda kamu? Maka hari ini kita sedang menuliskan jawaban-jawabannya. Maka tulislah jawaban dengan sebaik-baik jawaban. Tulislah dengan sebaik-baik bahwa kita ini memang tidak pernah melakukan hal yang bisa merusak kejujuran kita. Maka sekali lagi kita belajar Rasulullah SAW bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kepribadian seseorang itu mendahului dari apa yang disampaikan. Nah, Rasulullah SAW ketika mengatakan tadi, apakah kalian percaya denganku? Mereka mengatakan, kami percaya. Iya. Barulah setelah itu Rasulullah berdakwah dan menyampaikan bahwa ana nazirum. Ya, saya ini memberi peringatan. Ya, saya ini nabi. Tapi kemudian di antara mereka, ya barulah kemudian ada yang menolak dakwah Rasulullah SAW seperti Abu Jahal yang kemudian mengatakan alihaza jama'atana. Ya, jadi tabat lak. Ya, celakalah kamu Muhammad. Apakah gara-gara urusan sepele ini kita dikumpulkan? Sehingga itulah kita lihat bahwa kelak Abu Jahal itu, Abu Lahab itu yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sampai hari kiamat. Maka di sini kita juga belajar bahwa ketika seseorang menolak kebenaran secara terang-terangan, maka Allah juga akan melaknat dia secara terang-terangan, ya, bahkan sampai hari kiamat. Nah, selanjutnya, jadi ternyata kita ini ya harus secara kepribadian memang harus kita adalah benar-benar orang yang betul-betul memiliki kejujuran tadi. Dan ini sekali lagi bukan ditanam, bukan kemudian kita memiliki tiba-tiba kita jadi orang jujur, tapi ini memang harus dilatih. Ya, nah salah satu latihan kita adalah puasa. Ya, jadi kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana membangun akhlak, karakter yang jujur, maka dia memang harus dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kemudian lagi pernah juga Rasulullah SAW ketika berusia 35 tahun. Waktu itu ya karena kondisi Mekah ya, itu rawan banjir sehingga suatu waktu terjadi banjir dan bangunan Ka'bah yang dibangunnya tidak kokoh, akhirnya kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi kerusakan. Maka di saat itulah terjadi renovasi. Nah, sampai akhirnya kemudian ingin diletakkan Hajar Aswad. Maka seluruh kabilah, kepala suku, merasa berhak dia yang ingin meletakkan Hajar Aswad. Ya, ibaratnya kalau sekarang ini kita ada gedung yang diresmikan, maka yang kepala suku ini, masing-masing kepala suku berhak merasa berhak bahwa saya yang berjasa, saya ini yang menggunting titah ya kalau ibaratnya saya ingin memukul gongnya, ya saya ingin meletakkan batu pertamanya.
Ya, maka hampir-hampir saja waktu itu kemudian mereka berperang. Ya, ya mereka mengatakan, begitu kita perang aja. Nah, perang ya bagi mereka itu adalah hal yang sebenarnya dihindari. Kenapa? Karena kalau terjadi perang, nanti orang mengatakan bahwa Makkah ini tidak aman, sehingga nggak ada orang yang mau datang. Uh, adalah seorang tokoh di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau kita tunggu saja orang yang datang pertama kali nanti, maka itu aja yang kita angkat sebagai pemimpin kita, sebagai moderator yang kemudian mengarahkan kita untuk meletakkan aja rasanya. Maka mereka mengatakan sepakat. Sehingga ada yang menyebut dalam sejarah bahwa waktu itu lagi siang hari. Sehingga ketika mereka menunggu, ternyata yang datang itu adalah Muhammad, ya, pemuda yang berusia 35 tahun. Dan apa kata mereka? Rodina, Rodina Hazal Amin. Kami sudah ridho dengan orang yang terpercaya ini. Jadi Rasulullah SAW ternyata kemudian sudah dipercaya, dan karena seseorang itu dikenal sebagai orang yang jujur, maka orang juga akan dengan sendirinya memberikan amanah kepercayaan kepada seseorang. Jadi makanya sebenarnya kalau sekarang ini kita ingin bicara bahwa bagaimana kita kemudian bisa menjadi orang yang eksis di masa mendatang, maka tanamkan aja kejujuran. Kalau kita orang dikenal sebagai orang jujur, maka orang akan dengan sendirinya mengatakan, iya, ini orang yang layak, ya kita jadikan sebagai misalnya pemimpin, kita layak, ya kita jadikan sebagai teladan. Karena memang sekali lagi dikenal sebagai orang jujur. Tapi kalau sebaliknya, ternyata kita ini sudah dikenalnya orangnya nggak amanah misalnya, maka mana mungkin waktu itu Rasulullah SAW diberikan amanah. Tapi karena mereka percaya bahwa inilah orang yang betul-betul bisa memimpin kami. Sehingga singkat cerita, Rasulullah SAW kemudian mengambil amanah itu, dan Rasulullah SAW juga tahu bahwa apa kebutuhan dasar dari manusia. Maka beliau kemudian mengambil kain dan meletakkan Hajar Aswad dan memanggil setiap kepala suku memegang ujung kain. Sehingga Rasulullah SAW yang kemudian yang mengarahkan mereka untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan inilah pelajaran yang berharga juga kita tentang soal kepemimpinan. Dan mungkin nanti kita akan bahas ya, soal pemimpin itu. Salah satu hikmahnya di sini bahwa Rasulullah SAW menyentuh sifat dasar manusia, yaitu apa? Ingin dihargai. Ya, jadi manusia itu sifat ya atau fitrahnya ingin dihargai, siapapun itu. Maka Rasulullah SAW menghargai bahwa kalian ini bisa saja kan Rasulullah mengangkat sendiri, tapi beliau kemudian memanggil setiap kepala suku bahwa kalian ini berjasa. Ya, jadi orang itu pengen diakui eksistensinya dan ingin dihargai jasanya. Nah, maka kalau kalian ingin jadi pemimpin, coba perhatikan bahwa di antara kita ada orang-orang yang sekali lagi butuh penghargaan, ya, butuh kemudian kita akui jasanya. Ya, tapi kalau kita tidak memaki, maka orang juga mungkin akan merasa kita ini bukan siapa-siapa juga. Nah, sekali lagi tadi berangkat dari sifat kejujuran, ya, al-amin. Nah, kemudian apa lagi? Satu kisah lagi ketika Rasulullah SAW ingin detik-detik peristiwa hijrah. Ketika itu Rasulullah SAW sudah bersiap, kemudian mengatur strategi apa yang akan kita lakukan nantinya. Beliau bersama dengan Abu Bakar, ya, Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sebelum Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya, beliau kemudian menitipkan eh, barang-barang, ya, amanah dari penduduk Mekah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini selain kemudian menggantikan Rasulullah SAW posisinya tidur di tempat tidur Nabi, beliau juga mengamanahkan untuk mengambilkan barang-barang orang Mekah. Jadi dulu orang Mekah itu meskipun mereka tadi apa namanya orang kafir, tapi mereka percaya bahwa untuk menitipkan barang berharga, mereka menitipkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka mau keluar kota, kalau mereka keluar kota, ini kan bahaya kalau mereka membuat barang berharga. Atau kalau disimpan di rumah, nanti ada orang yang datang mengambil. Maka mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan barang berharga mereka. Maka waktu itu, jadi Rasulullah ketika mau berhijrah, beliau kan ini sudah dititipin nih, amanah, ya, barang-barang berharga dulu Mekah. Maka beliau tetap berusaha untuk mengembalikan barang-barang itu. Dan di sini kita belajar bahwa amanah itu tuntaskan sampai pada waktunya. Sekalipun kita mengalami keadaan yang sangat genting. Rasulullah pengen hijrah.
Pada waktu itu bahkan Rasulullah diancam ingin dibunuh, tapi Rasulullah SAW tetap mengembalikan apa namanya barang-barang berharga penduduk kota Mekah. Dan kalaupun kita tidak sanggup untuk menuntaskan amanah itu, maka Rasulullah SAW menitipkan kepada orang yang juga orang yang jujur, Ali bin Abi Thalib. Maka di sini tadi, kalau kita nggak sanggup menuntaskan amanah, maka berikan amanah itu kepada orang yang juga kita percaya. Ya, jadi jangan kita mengatakan, saya bisa saja kan Rasulullah waktu itu mengatakan, saya kan mau hijrah nih. Ya, pokoknya kamu ambil sendiri deh barang-barangnya. Tapi tidak, Rasul mengamanahkan kepada orang yang juga jujur, bisa dipercaya untuk mengambilkan barang-barang itu. Sehingga amanah itu tetap kemudian dituntaskan. Jadi jangan kemudian sama, ya kayak sekarang misalnya. Kadang-kadang orang dikasih proyek misalnya, dikasih amanah, ya jabatan atau apapun, ya kadang-kadang belum selesai, dia kemudian lari. Ya, nah ini contoh orang yang tidak amanah. Jadi selain jujur, ya, itu juga kita butuh sifat amanah. Ya, jadi amanah. Jadi jangan sampai kita ini mengatakan, oh saya kan lagi terdesak. Ya, ada masalah ini. Ya, tetapi sekali lagi tetap tuntaskan sampai batas waktunya. Nah, itulah kemudian peristiwa ketika setelah Rasulullah SAW bersiap untuk hijrah, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi tidur di tempatnya, sontak kemudian datanglah ya orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi sampai kemudian keesokan harinya mereka mendapatkan ternyata bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan disitulah ketika mereka membawa Abi Thalib ya pengen dikeroyok di depan Ka'bah dan Abi Thalib mengatakan saya nggak tahu apa-apa. Ya, jadi ditanya mana Muhammad? Dia bilang saya nggak tahu apa kecuali saya ini dititipi barang-barang kalian ini barang-barang kalian. Saya disuruh untuk memberikan ke kalian. Jadi ternyata orang kafir Quraisy itu akhirnya kemudian mengakui bahwa Rasulullah memang orang jujur. Ya, jadi mereka tidak bisa apa-apa dan mengatakan memang Ali ini nggak tahu apa-apa. Kita bebaskan. Jadi akhirnya kemudian Rasulullah SAW menuntaskan amanah dari kejujuran itu. Nah, ala kulihal ini beberapa ya kisah tentang uh, khususnya Sirah Nabiyah dan kisah ini masih banyak ya bertebaran ya di sejarah Rasulullah SAW tentang yang penting yang namanya kejujuran. Jadi Nabi kita ya Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur. Kalau kita memang ingin mengaku bahwa saya ini pengikutnya Muhammad, seharusnya kita juga orang yang jujur. Yang mungkin kita mengatakan saya nih pengikutnya Rasulullah SAW, tapi kita sendiri tidak mengamalkan ya sifat-sifat kejujuran dari Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang jujur. Pertama adalah memang kita butuh yang namanya inspirasi. Ya, kita butuh teladan. Ya, nah, maka inilah pentingnya kenapa kemudian kita sangat ya harus ya, bukan lagi penting, harus dan wajib mempelajari sirah Rasulullah SAW, sirah Nabawiyah khususnya. Kenapa? Karena disinilah kita akan mendapatkan tadi bagaimana seharusnya menjadi pemuda yang betul-betul produktif, ya pemuda yang betul-betul ya bisa memberikan dampak, bisa memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Maka mungkin nanti kita akan juga membahas bagaimana masa muda Rasulullah SAW. Dan ini seharusnya menjadi inspirasi kita sebagai para pemuda dan ini menjadi inspirasi khususnya bagaimana kita menjadi pemimpin di masa mendatang. Nah, jadi pertama tadi mari kita biasakan untuk membaca sejarah. Ya, makanya para pemimpin itu bacaan mereka adalah sejarah. Jadi, kalau kita ingin jujur, jadi orang yang jujur, biasakan kita membaca sejarah orang-orang soleh, para nabi misalnya, ya, atau mungkin kisah-kisah yang menunjukkan tentang kejujuran. Kenapa? Karena kalau yang menjadi bacaan kita setiap hari, apa yang kita nonton, ya, adalah tayangan atau mungkin kisah ketidakjujuran, maka besar tidaknya ini juga akan berdampak pada diri kita. Ya. Jadi kalau setiap hari kita menonton orang yang suka misalnya ngeprank, ya, suka uh, menjahili orang lain, kemungkinan besar kita juga akan seperti itu. Kalau setiap hari kita melihat dan menyaksikan orang-orang yang suka tadi misalnya mencuri, nah maka ini bisa menjadi inspirasi kita juga untuk menjadi pencuri. Nah, jadi sekali lagi manusia itu punya kecenderungan mengikuti apa yang menjadi idolanya. Nah, maka sekarang pertanyaannya, kita idolanya siapa? Ya. Kalau idola kita adalah orang yang soleh, orang yang jujur, insya Allah kita juga akan kemungkinan besar akan menjadi orang yang jujur.
Tetapi kalau menjadi idola kita ternyata orang-orang yang cacat, ya karakternya cacat, ya akhlaknya, maka besar kemungkinan juga kita seperti demikian. Nah, maka sekali lagi, saran saya yang pertama adalah, mari kita memperbanyak membaca kisah-kisah. Dan ya mungkin nanti kalau ada satu pertemuan lagi kita bahas tentang kejujuran ini, bagaimana kisah para ulama, ya para orang soleh tentang kejujuran. Ya bahkan mungkin kalau kita membawa konteks kita hari ini, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Ya, hari ini orang mengatakan, ya mungkin ada yang mengatakan ya, maksud saya, ya ngapain sih harus jujur? Ya, toh di teman-teman kita juga begini mereka, ya toh mereka juga bisa begini, ya sukses misalnya kita mengatakan. Atau mungkin ada mengatakan, kalau kita nggak jujur, bagaimana lagi caranya? Atau misalnya kayak tadi pedagang, "Ya, kalau kita nggak jujur, bagaimana? Bagaimana kita mau dapat untung?" Sekali lagi ini adalah keliru. Ya, dan saya juga yang mengatakan yang kedua adalah bahwa dalam kehidupan dunia ini ada namanya sunnatullah. Sunnatullah dalam kehidupan. Siapa yang jujur, dialah yang akan menjadi orang yang berhasil. Dialah yang akan menjadi seperti Rasulullah SAW, ketika beliau jujur, dialah yang kemudian mendapatkan tadi kepercayaan di tengah masyarakat. Tetapi kalau kita sebaliknya, ya tentu kita akan dibinasakan. Sama juga masyarakat yang terbiasa dengan kejujuran, maka ini adalah ciri masyarakat itu akan maju. Coba kita lihat negara-negara hal ini. Semisal misalnya Jepang, ya. Di sana luar biasa mereka menerapkan kejujuran, ya. Bahkan pernah saya lihat ya, di sana itu kalau orang jualan, ya, ada yang menaruh jualannya itu di pinggir jalan dan gak ada orang yang jaga. Hanya ditulis, ini harganya sekian, taruh masukkan di kotak ini. Masya Allah, ini Jepang. Notabene yang kemudian sebagian besarnya bukan Muslim. Ya, ya tentu ini harus menjadi apa namanya tamparan keras buat kita. Kok bisa-bisanya orang seperti itu? Jadi mereka yang notabene sekali lagi apa namanya menyembah, ya maksudnya mereka ini non Muslim, kok bisa menjadi orang yang jujur? Dan itulah kemudian yang kita katakan tadi sunnatullah. Ya, jadi kalau orang Jepang jujur, maka dialah yang kemudian menjadi umat yang maju, peradaban yang maju. Atau misalnya kita pergi ke daerah pertengahan Asia dan Eropa, eh, atau ini sebenarnya masuk wilayah Asia, tapi dia dihitungnya Eropa. New Zealand, ya New Zealand itu ada saya lihat video di apa namanya di YouTube. Di sana itu ternyata jarang kemudian kendaraan yang dikunci. Ya, padahal ini kota loh. Ya, jadi kota, jadi kendaraannya biarkan aja gitu nggak dikunci. Dan nggak ada orang yang mencuri. Bahkan ada beberapa satu negara lagi, saya lupa nama negaranya itu apa namanya dilakukan sosial eksperimen, ya, kemudian meletakkan jadi ada sampelnya 10 dompet, ya di dompet itu ada KTP-nya lengkap, oleh pemiliknya, yang kemudian ditaruh di tempat umum, ternyata kemudian eh, nyaris ya dari 10 dompet itu semuanya kembali kepada pemiliknya. Nah, nah, coba kalau kita pakai nih, ya, apakah masih bisa kembali ke pemiliknya? Ya, tempat kita misalnya, yang sekali lagi eh, daerah seperti perkotaan, ya, maka ini seharusnya menjadi tamparan kita bahwa mengapa kita tidak bisa menjadi orang yang jujur. Nah, kalau mereka ya memang dididik sejak kecil ya tentang pentingnya kejujuran, maka kita juga kalau ingin menjadi bangsa yang maju, maka mulailah dengan menanamkan kejujuran. Apa jadinya kira-kira? Kalau semua orang yang apa hidup dalam satu masyarakat, mulai dari masyarakatnya sampai pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak jujur, kemana kita akan memberikan kepercayaan? Ya, mungkin ada orang mengatakan kita bingung, ini kita kemana? Ya mau ke sini, ya nggak percaya. Jadi ini eh, langkah pertama yaitu bagaimana kita membaca kisah-kisah. Ya, maka saya sarankan kita mulai saat ini kita sortir pikiran kita. Ya, sebab apa yang masuk dalam pikiran kita itu akan akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau yang setiap hari kita saksikan itu adalah tayangan ya atau kisah-kisah yang kurang mendidik, maka ini akan bisa berpengaruh pada kepribadian kita. Jadi langkah pertama, mari kita memperbanyak membaca kisah-kisah kejujuran. Nah, langkah yang kedua adalah
kita harus memilih lingkungan yang terbaik. Sebab sekali lagi kadang-kala dia orangnya jujur, tapi karena dia hidup ya bergaul di tengah lingkungan orang-orang yang suka berdusta, suka berbohong, akhirnya juga keikut. Maka di sinilah pentingnya kita memilih teman yang baik, teman yang soleh. Ya, jadi kalau memang kita lihat ini teman saya ini ah, apa namanya bahaya nih, ya ada track recordnya dia suka berdusta, pernah menipu, maka seharusnya ini sudah alarm buat kita. Orang ini nggak bisa kita kita jadikan sahabat, ya sahabat ya. Jadi tapi kalau bergaul ya, bisa saja secara umum kita misalnya berdagang, tapi sekali lagi ini harus kita sortir siapa yang menjadi sahabat kita. Bahkan nanti ketika kita ingin memilih pasangan, kejujuran itu salah satu standarnya. Jadi kalau misalnya satu hari ada orang yang datang, misalnya kita ahwat, ada yang datang melamar, dan kemudian kita tolak, maka seharusnya salah satu alasan kita menolaknya itu karena orangnya nggak jujur. Tapi kalau kita tolak karena dia tidak punya misalnya pekerjaan atau mungkin kurang tampan, ya itu masih biasa-biasa menurut saya. Tapi kalau kita menolak karena dia orangnya tidak jujur, ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena apa gunanya kita hidup bersama dengan seseorang yang tidak jujur? Ya, bagaimana mungkin sekali lagi? Ya, maka sekali lagi penting kita melihat siapa teman kita bergaul. Ya, maka sekarang mulai kita kalau memang kita tidak menemukan orang yang atau kita hidup di lingkungan yang kebanyakannya mungkin orangnya nggak jujur, maka mulai dari kita sendiri dulu. Coba kita tampakkan, ya, coba kita contohkan. Begini loh harusnya jujur. Jadi jangan sampai kita sendiri yang kemudian terikut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang jujur? Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan satu dua, kami persilahkan. Baiklah, kita masuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, kami persilahkan yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau bisa langsung saja dinyalakan mic-nya. Oh ya, ini ada pertanyaannya di chat ya. Yes. Jadi pertanyaannya, saya yang bacakan atau gimana? Eh, Langsung aja. ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara agar dapat mengembalikan kepercayaan orang yang sudah tidak percaya kepada kita, yang mana dulu kita pernah mengecewakan orang tersebut? Baik. Pertama, manusia, atau saya punya dua jawaban dalam hal ini. Pertama, manusia itu sekali lagi tidak bisa kita menghakimi dengan satu atau dua peristiwa saja. Manusia bisa berubah, ya. Maka kita ingin mengatakan bahwa masa lalu, ya kadangkala seseorang itu atau kita semua punya masa lalu. Tapi sekali lagi masa lalu itu bisa saja kita kemudian apa namanya mengubah diri kita dan kemudian masa lalu itu kita bertobat, ya. Jadi kalau tadi misalnya pernah dia mengecewakan orang lain, maka langkah pertama adalah bagaimana kita bertobat dulu, ya, bahwa kita pernah mengecewakan orang itu. Jadi ini sudah langkah yang luar biasa kalau kita mengakui bahwa kita pernah salah, ya. Dan mengenai masa lalu, setiap orang itu kemanapun kita pergi, masa lalu itu akan tetap menjadi bagian dari kita. Maka jangan pernah kemudian membuat masa lalu yang buruk. Sebab sekali saja kita berbohong, maka orang akan mengecap kita ini sebagai pembohong. Karena itu baru sekali. Padahal ada mungkin 99 kali kita jujur, tapi sekali saja kita berbohong, maka itu akan menghancurkan reputasi kita yang selama ini. Maka disinilah pelajaran bahwa jujur itu, ya, tidak betul-betul harus kita pegang teguh, ya. Dan berbohong itu meskipun ada peluang sekali, jangan pernah kita melakukannya. Kenapa? Karena ini akan merusak nama kita sebagian bahkan seluruhnya. Nah, jadi langkah pertama tadi, mari kita mulai dengan bertobat, ya, bahwa apa yang kita lakukan pernah mengecewakan orang lain, ya kita kemudian
mengakui bahwa saya salah. Yang kedua adalah setelah kita bertobat, coba kita mendatangi orang yang kita pernah kecewakan. Ya, kita minta maaf. Ya, apa salahnya? Kita kemudian pertama kali meminta maaf, dan insya Allah kalau kita meminta maaf, saya yakin kalau orangnya itu jiwanya lapang, hatinya bersih, dia akan memaafkan. Ya, kita bilang aja, mohon maaf ya, saya dulu nih pernah mengecewakan kamu dan saya mengakui saya yang salah. Insya Allah sekali lagi kalau orang yang tadi saya bilang ya, dia terbuka, dia akan memaafkan. Nah, kemudian langkah ketiga adalah ya, mari kita membuktikan bahwa kita memang benar-benar berubah. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, oh ya saya minta maaf, saya tetapi akhirnya kemudian kita apa namanya melakukan kesalahannya lagi. Jadi jangan kita kemudian justru memperburuk keadaan. Jadi, kalau tiba-tiba suatu hari kita kecewakan lagi kedua kalinya, maka hilanglah kepercayaan itu. Maka sekali lagi memang mengembalikan kepercayaan itu ya boleh dikata sulit, ya gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena ya orang sudah terlanjur, ya sudah terlanjur mengatakan ini sekali aja orang sudah tidak percaya. Maka sekali lagi bagaimana kita membuktikan? Nah, harus kita buktikan bahwa saya ini sudah berubah. Saya sudah mengakui kesalahan saya dan saatnya saya kemudian menyongsong dan memperbaiki kehidupan saya yang baru. Nah, ada pernah saya lihat dengar quotes yang mengatakan bahwa eh, seburuk-buruknya masa lalu kita, masa depan kita itu masih suci. Maksudnya masih ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Ya, masih masih ada kesempatan untuk membuktikannya bahwa kita memang orang yang jujur. Ya, walau alam. Eh, Baik, Ustaz, untuk pertanyaan kedua ada lagi, apakah boleh berbohong walaupun bercanda? Ada orang yang ingin bikin cerita lucu tapi ia berbohong, Ustaz. Bagaimana itu? Oh iya, jadi dua pertanyaan di sini ya. Dan saya akan memberikan dua jawabannya. Pertama adalah apakah kita boleh berbohong tapi niatnya bercanda? Nah, kalau menurut kami, saya kami sebaiknya ini hal yang dihindari. Ya, jadi jangan sampai karena kita kebiasaannya eh, tadi suka meskipun niatnya bercanda ya, jangan sampai nanti orang mengatakan, dia ini percaya, maka dia kayaknya ini bohong. Nah, itulah yang kemudian hari ini kita sebut dengan prank. Ya, jadi kadang-kadang orang niatnya ingin bercanda, ya, tapi sesungguhnya itu besar tidaknya pengaruhnya bisa menurunkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Nah, jadi kalau saya sebaiknya dihindari. Apalagi kalau orang yang kita bercandai itu sampai menyebabkan mungkin dia misalnya ada bukan, tapi saya nggak mengatakan sakit hati ya. Mungkin ada sedikit ya, misalnya kalau biasanya kita lihat di prank itu, ya orang kadang misalnya merasa tertipu lah, ya. Maka sekali lagi ini bisa saja berbekas kepada orang itu. Ya, jadi meskipun kita niatnya baik ya, atau mungkin kita ingin memberikan surprise, tapi sekali lagi sebaiknya dihindari. Kecuali, ya. Jadi ini sebenarnya perbahasan untuk suami istri ya, ya itu kadang-kala dibolehkan, ya. Tetapi pada hal yang tertentu dan terukur istilahnya, itu dibolehkan. Ada yang membolehkan. Itu kalau yang sudah punya pasangan. Kalau enggak, ya jangan coba-coba ya. Nah, lalu yang kedua, apakah kita boleh bercerita? Sebenarnya ceritanya ini fiktif ya, Eh, ceritanya bohong ya. Atau mungkin sekarang digunakan untuk membuat orang lain tertawa, stand up misalnya, atau bagaimana Kak? Nah, kalau kami dalam hal ini dua pandangan kami. Yang pertama adalah kalau niatnya untuk menginspirasi ya atau istilahnya niatnya untuk pendidikan, ya bisa saja kita ya dibolehkan. Ya istilahnya kita ingin membuat drama misalnya. Nah, dramanya itu kan jalan ceritanya kadang-kadang tidak ada dalam kenyataan. Ya, yang kita sebut sekarang ini biasanya orang bisa menulis cerita fiktif ya. Maka ya tentu tadi tidak ada ya maksudnya betul-betul dibuat-buat ya. Nah, itu lagi bisa dibolehkan kalau memang tujuannya kita untuk memberikan apa namanya arahan tentang pendidikan.
Tetapi kalau misalnya ya sudah sampai orang bisa saja melakukan hal-hal yang bisa melanggar syariat, maka saya kira sebaiknya kita hindari. Ya, sebaiknya kita hindari karena jangan sampai kita terjatuh dulu ya. Kalau kita baca sejarah ada namanya kusos ya. Kalau bahasa Bugis itu pacarita, ya tukang cerita. Pokoknya dia kemana-mana, bahkan ketika memberikan nasihat agama, dia menggunakan kisah-kisah yang palsu demi untuk meraup keuntungan duniawi. Nah, maka ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini sebaiknya juga apa namanya dihindari, tidak boleh. Ya, bahkan ada mengatakan haram, ya nggak boleh kita buat ceria. Jadi kembali lagi tadi apa niatnya? Ya, jadi apa niatnya? Apakah kita hanya sekedar untuk apa namanya tadi menghibur atau kita tujuannya untuk pendidikan? Ya, maka bisa saja kita dibolehkan sekali lagi tetap pada koridor syari. Tetapi kalau saya lebih menyarankan kita ini ya sekarang kan masih banyak cerita kisah yang asli ya. Karena ngapain istilahnya kita harus capek-capek membuat cerita yang justru tidak ada dalam kenyataan ya. Cerita fiktif. Ya mulailah kita ambil cerita yang memang benar-benar terjadi. Ya, di Al-Quran ini kan banyak sekali. Ya, bukankah itu lebih bisa kemudian kalau kita memang tujuannya untuk pendidikan, bukankah itu jauh lebih berfaedah, bermanfaat? Ya. Kisah para nabi, misalnya kisah orang soleh. Kalau misalnya kita sudah ya istilahnya sudah benar-benar memang sudah khatam semua kisah itu, maka bolehlah kita mencari lagi kisah dalam sejarah peradaban Islam. Dan ini kisahnya bertebaran, ya banyak sekali, ya. Jadi mungkin ya kita cuma kurang piknik, ya kurang membaca, ya. Jadi saran saya ya lebih dahulukan kisah yang nyata, ya. Dan Al-Quran semua yang diberitakan itu kisah nyata, ya. Seperti dalam sejarah peradaban Islam, ya. Jadi kita dahulukan aja dulu kisah yang nyata ya sebelum membuat kisah yang tadi yang fiktif. Kecuali tadi ya kalau kita membuat misalnya buku pelajaran apalah dan kita ingin membuat percakapan, nah boleh jadi situ kan fiktif. Tapi kalau kayak begini ya memang khusus untuk bisa untuk pendidikan ya. Tapi kalau saya sebaiknya kita dahulukan kisah apa namanya kisah yang memang benar-benar nyata. Ya, sama ya, kalau misalnya pelajaran bahasa Arab, ya. Di situ kan kita membuat percakapan, tapi karena kita ingin hanya untuk kaidah-kaidah bahasanya, ya, akhirnya kita buat eh, percakapan yang sebenarnya fiktif. Ya, maka sekali lagi ini sebenarnya bukan berbohong ya, dia ini hanya mengarang sih, ibaratnya. Tujuannya untuk pendidikan. Sekali lagi, saya lebih menyarankan kita lebih kepada kisah yang betul-betul memang terjadi, kisah yang nyata. Ya. Jadi untuk menghindari tadi, ya, karena di sini juga perbedaan istilah para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, daripada kita al-khuruj, ya, kita mendingan keluar dari perbedaan itu, kita mengambil yang lebih rojih dan lebih menyelamatkan insya Allah. Ya, jadi kita pilih kisah yang benar-benar nyata. Ya, walau alam. Eh, ya, selanjutnya lagi eh, apa yang harus kita lakukan apabila seseorang yang tidak percaya dengan kejujuran kita dan orang tersebut menganggap kejujuran kita hanyalah kebohongan? Apakah kita harus diam atau sebaliknya? Ya. Oh iya, pertanyaannya sebenarnya mengapa orang itu tidak percaya sama kita? Mengapa? Nah, bisa jadi ya tadi misalnya kita punya masa lalu atau mungkin orang kurang yakin dengan cara kita penyampaiannya atau mungkin orang kurang yakin dengan misalnya kalau ditawari kita ada proyek misalnya atau ada apa namanya kegiatan bisa jadi karena kita ini memang yang kurang meyakinkan. Ya, maka saran saya kalau orang yang kurang meyakinkan, bagaimana kita ini harus meyakinkan dulu. Ya, pertama misalnya, kalau nggak percaya, boleh jadi kita cantumkan riwayat. Oh, saya pernah begini. Kalau misalnya organisasi, ya, kasih lihat ini riwayat organisasi saya. Kemudian berikan juga, oh saya pernah melakukan hal ini. Ya, kalau misalnya kita jualan, ya mungkin kita mengatakan ini testimoni dari orang yang pernah mencoba produk saya atau jasa saya. Jadi berikan kepercayaan dan itu memang nggak dibuat-buat, ya memang murni.
Jadi, itu yang pertama dulu. Jadi bagaimana kita meyakinkan dulu. Kemudian penampilan. Ya, makanya penting namanya penampilan. Ya, meyakinkan. Jangan sampai kita datang dengan penampilan yang kurang meyakinkan. Makanya ini penting. Ya, kemudian bukan hanya penampilan, mungkin bisa bisa saja kita cantumkan, misalnya kalau nanti kuliah, bisa dicantumkan gelarnya apa, supaya orang yakin, oh ini memang dia pernah belajar. Kemudian yang terpenting juga, kita harus meyakinkan bahwa kita memang expert, ya, kita memang ahli dan bisa menjalankan amanah itu. Jadi soal jujur dan amanah itu bukan hanya karena kita bisa tadi melakukan, maksudnya kita bisa melakukan, tetapi bagaimana kita memang betul-betul ahli. Kayak Rasulullah ketika berdagang memang beliau ahli dalam perdagangan. Ya, bukan kemudian kaleng-kaleng misalnya kalau kita bahasa kita sekarang. Ya, jadi kemudian tadi yakinkan dulu orang itu dan perangkatnya banyak. Ya. Kemudian kalau memang orang itu masih kurang yakin, ya bisa jadi karena tadi dia melihat pengalaman kita. Ya, maka buktikan. Ya, maka saatnya membuktikan. Kita mengatakan, kita bilang aja, ya beri saya waktu, saya akan membuktikan dan memegang amanah ini sampai tuntas. Jadi kita bicara, sampaikan. Saya siap, insya Allah menanggung konsekuensinya. Nah, walau alam. Nah, mungkin cukup ya, karena sudah jam 5 nih. Ya. Nanti pertanyaan selanjutnya kita jawab besok, insya Allah. Iya, biasa. Baiklah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah bersedia memberikan ilmu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang tak terhingga. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi berkah bagi kami dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami tutup majelis hari ini dengan banyak-banyak beristighfar dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi yang masih ada pertanyaan satu ya, di save aja, Yes. nanti besok kita jawab. Yeah. Ya. Ingatkan saya. Ya, izin live ya. Salam.